Saya percaya setiap kita juga sama mau memiliki kerinduan untuk tadi Caca bilang untuk bisa berbagi, bisa share dengan apa yang sudah dialaminya, kasih Tuhan ya buat orang lain. Nah hari ini sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Hari ini hari yang sudah dijadikan Tuhan. Dan kami percaya ada hal yang baik yang Tuhan siapkan, berkat Tuhan yang luar biasa. Bahkan melalui firman Tuhan kami mau jadi disiapkan hati dan pikiran kami untuk jadi murid untuk menerima setiap benih firman Tuhan. Dan setiap kami pulang dengan kemerdekaan. Kami siap untuk mengaplikasikan setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu untuk bisa menyampaikannya dengan baik, sederhana, dan bisa dimengerti. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Yang siap, mari kita katakan, amin. Saudara, tahun ini adalah the year of disciple maker. Ya, pastor kita tetapkan bahwa visi tahun 2025 adalah kita menjadi pemurid. Ya. Jadi kalau berbicara soal pemurid itu kita tadi sama seperti apa yang Caca lakukan. Tidak hanya mengalami kasih Tuhan tetapi juga kita bisa membagikannya, bisa membimbing bahkan orang-orang lain untuk bisa mengalami hal yang sama. Betul? Ya. Jadi kita dipanggil untuk grow deeper, untuk semakin bertumbuh, semakin dalam di dalam iman kita, ya. Bahkan untuk share it, untuk membagikannya. Jadi kita punya mindset ya, waktu kita menjadi pemurid kita intention secara sengaja bagaimana kita bisa meng-guide atau membantu orang lain untuk mengalami perjalanan rohani yang sama dengan apa yang kita alami. Amin. Nah, tapi untuk menjadi pemurid yang efektif, saudara, pemurid yang efektif, kita perlu examine diri kita sendiri dulu. Betul? Setuju? Kita perlu introspeksi dulu, kita perlu evaluasi diri kita dulu. Kita harus menjadi teladan terlebih dahulu. Setuju? Nah, dan ini nyambung ya. Bulan ini masih di awal-awal tahun. Saya yakin ini masih saudara semua masih punya semangat yang luar biasa ya di tahun yang baru ini. Untuk memasuki melangkah, masih ada beberapa bulan ke depan mau yang lebih baik di tahun 2025. Bahkan di dalam spiritual journey kita ya untuk menjadi lebih tinggi lagi ya. Setiap kita merindukan bahwa kita semakin naik. Betul? Kita mau go higher, naik ke level yang lebih tinggi lagi. Dan dikatakan di firman Tuhan, Ulangan 28 ayat 13, dikatakan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Yang percaya katakan amin. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Amin. Apabila engkau mendengarkan apa? Perintah Tuhan Allahmu. Jadi tidak hanya berhenti sampai tetap naik, tetapi kita juga harus memperhatikan apa yang dikatakan setelahnya di ayat ini. Bahkan kita melakukannya dengan apa? Dengan setia. Ya. Kata engkau akan tetap naik dan bukan turun. Ini adalah sebuah janji yang luar biasa. Sering kita dengar, wah ini luar biasa. Orang percaya selalu naik dan tidak pernah turun. Tapi tahukah saudara bahwa waktu saya membaca ini, engkau akan tetap naik dan tidak pernah turun. Apakah betul? Dan bukan turun, tetapi mungkin kita ada masa-masa pernah turun. Ya. Dikatakan di dalam yang bahasa Inggris, and not be beneath. Artinya di dalam dasar atau dasar. Memang kita orang percaya mungkin mengalami masa yang tidak gampang, tidak mudah. Betul? Tetapi orang benar apa? Dikatakan 7 kali jatuh, dia akan bangkit lagi. Dia tidak akan pernah ke dasar. Jadi kata di sini tetap naik dan bukan turun. Tidak akan turun selamanya. Walaupun kita mengalami mungkin masa-masa yang
sulit. Betul? Jadi kita percaya dalam ayat ini, janji ini, Tuhan akan kasih kita pengharapan. Walaupun kita mengalami masa-masa sulit, kita akan terus naik. Amin. Ini adalah janji Tuhan. Dan sama dengan ketika kita masuk ke dalam tahun yang baru ini, kita menjadi pribadi yang mau yang lebih baik lagi, tahun ini lebih baik lagi. Kita percaya Tuhan janjikan itu, Tuhan siapkan itu. Amin. Tapi apa saja tugas yang kita miliki untuk kita tetap naik? Betul? Tadi dikatakan apa? Melakukan firman Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan. Ada tugas-tugas yang harus kita lakukan. Dan hari ini saya akan fokus kepada satu bagian tugas kita untuk kita tetap naik sehingga Tuhan bisa menyatakan janjinya. Ya. Bagaimana? Yaitu dengan cara kita melepaskan beban-beban kita. Unloading to rise. Ini adalah judul khotbah saya hari ini, unloading to rise. Setiap kita mau untuk rise, tetapi belum tentu kita mau unloading atau mau lepaskan. Belum tentu kita bisa melepaskan beban-beban kita di masa lalu. Ya, tapi hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa melepaskan beban-beban kita di masa lalu. Mungkin kita punya kesalahan di masa lalu. Ya, setiap kita pasti punya kesalahan. Tetapi masalahnya apakah kita hidup dalam kesalahan itu terus-menerus atau kita mau berubah? Setiap kita pernah melakukan dosa. Tetapi pertanyaannya apakah kita hidup dalam dosa atau kita mau bangkit dari dosa itu? Kita harus lepaskan. Unloading to rise. Saya bawa tas ini. Setiap kita kalau misalnya mau dalam perjalanan, saya abis ini bukan mau kabur ya. Pasti punya apa yang kita bawa. Bisa beban kita, bisa tanggung jawab kita, bisa peran kita, tetapi kita bawa dalam kehidupan kita. Perjalanan untuk tetap naik tadi. Tapi apakah kita mau melepaskan penyesalan kita, rasa bersalah kita? Betul? Atau mungkin hubungan-hubungan kita yang rusak di masa lalu? Dengan orang lain, aduh saya gak mau ketemu sama dia lagi. Setiap kali ketemu memalingkan muka atau apa namanya? Melipir gitu ya. Balik badan tuh. Kita perlu perbaiki. Atau kita punya kekhawatiran akan masa depan. Siapa yang pernah merasa khawatir? Saya pernah merasa khawatir. Atau mungkin kita punya kebiasaan yang buruk. Apakah kita bisa lepaskan atau mau lepaskan? Sehingga di tahun yang atau masa-masa ke depan kita tidak lagi terus terikat di dalam kebiasaan yang tidak baik. Jadi the lighter your load, ya, the higher you can ascend. Semakin ringan beban kita, maka kita akan bisa semakin mudah untuk rise, untuk naik. Kemana? Tentu saja ke tempat yang Tuhan kehendaki. Bukan tempat yang kita sekedar mau saja. Bukan hanya sekedar impian kita saja. Tetapi tentu di dalam perjalanan yang Tuhan mau. Tuhan mau kita lepaskan beban. Karena less is more. The less you carry, the more you can achieve. Ya. Kita perlu mengerti, kita perlu mengenal. Semakin mengenal, tentunya di dalam kedekatan kita dengan Tuhan kita semakin peka. Mana yang harus kita bawa, tetap kita bawa, tentu tetap kita bawa, betul? Ada yang harus kita bawa, tetapi kita mengenal mana yang harus kita tinggalkan. Amin. Kekhawatiran kita kah atau apapun itu. Kita akan belajar dari satu kisah yang tidak asing lagi, yaitu Abraham dan Ishak. Ya, kisah ketika mereka naik kemana? Ke tanah Moria. Kita akan baca di Kejadian 22 ayat 1 sampai 8. Saya ajak saudara untuk membacakannya bersama-sama. Saya ayat yang ganjil, saudara ayat yang genap. Ya, dimulai dengan saya.
Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Ayat 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Amin. Cukup sampai di situ. Dalam kisah ini kita tahu kelanjutannya bahwa akhirnya Tuhan menyediakan apa? Domba untuk dipersembahkan, ya, betul. Nah, kita akan belajar dari kisah ini betapa powerfulnya kita bisa belajar nilai dari hal-hal yang bagaimana kita bisa melepaskan beban-beban kita. Yang pertama adalah obedience atau less control. Tambahkan ketaatan, kurangi apa? Kontrol kita atau kendali kita. Di dalam ilmu psikologi, ya, ada pernyataan yang berkata demikian. Orang yang mengalami control issue, artinya mengendalikan secara berlebihan, itu seringkali menunjukkan perilaku seperti micromanaging dan sulit percaya orang lain. Ya, katanya demikian. Jadi dalam kehidupan kita bisa punya potensi untuk mengendalikan terlalu berlebihan. Sehingga kita sulit untuk taat kepada Tuhan. Bahkan kita menjadi micromanaging, artinya kita mengatur segalanya. Sampai yang detail-detail kecilnya yang seharusnya tidak kita manage, tetapi kita manage. Dan sulit bahkan melepaskan kepercayaan kepada orang lain. Dengan demikian, kalau misalnya sama orang lain aja bisa seperti itu, ya, mengendalikan, mudah untuk mengendalikan secara berlebihan. Jangan-jangan kita juga meragukan Tuhan. Betul? Dengan segala kehendaknya, dengan segala rencananya. Kita bisa ada di posisi itu. Karena kita over control. Kita mengendalikan secara berlebihan jadwal kita, hubungan kita, keuangan kita, masa depan kita. Karena hal yang tidak kita kontrol membuat kita mungkin gak nyaman. Betul? Kita mau hidup di dalam kenyamanan sehingga kita mengontrol segala sesuatunya. Sehingga kita pada akhirnya malah memusatkan bahwa ini adalah kekuatan saya sendiri. Dan kita lihat bahwa Abraham dan Ishak, begitu Tuhan perintahkan pergi untuk mempersembahkan anaknya, dikatakan di ayat ketiga kalau nggak salah, keesokan harinya dia secara segera melakukan perintah Tuhan tanpa menyanggah atau tanpa berdebat, langsung dia katakan gitu. Saudara, bukan berarti berencana itu tidak baik. Betul? Bukan berarti berencana itu tidak baik. Bahkan dikatakan demikian, jika engkau gagal untuk berencana, maka engkau berencana untuk gagal. Kita harus punya planning di dalam kehidupan kita. Setuju?
Tetapi pertanyaannya, apakah kita over control terhadap planning itu, atau kita benar-benar menyerahkan setiap rencana kita kepada Tuhan, bukan atas kekuatan kita sendiri. Seberapa besar penyerahan diri kita terhadap Tuhan atas setiap rencana-rencana kita? Betul? Jangan kita tidak punya rencana, tetapi kita punya rencana, tetapi serahkan kepada Tuhan. Kita lihat Abraham dan Ishak ini, dia totally surrender. Oke, lakukan dulu. Taat sama Tuhan. Tuhan maunya seperti itu. Langsung kerjakan dengan segera. You don't have to understand fully to obey immediately. Mungkin kita belum mengerti ke depan di sana seperti apa. Tanah Moria itu seberapa jauh. Betul? Abraham dan Ishak. Tetapi fully to obey. Dengan segera. Semakin dekat dengan Tuhan, kita bisa akan semakin mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Obedience means trusting God even when we don't fully understand His plans. Kadangkala kita belum tentu tahu sepenuhnya gambaran besar dari rencana Tuhan seperti apa, betul? Ya kalau misalnya kita tahu, ya mungkin kita tidak perlu berserah kepada Tuhan, betul? Tetapi disinilah peran kita sebagai orang percaya, berserah kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada apa? Pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Dikatakan sini segala lakumu. Artinya ya segala. Mau masa depan kita, mau hubungan kita, keluarga kita, keuangan kita, kesehatan kita. Serahkan kepada Tuhan dan akuilah Dia di dalam segala hal itu. Dan Ia akan meluruskan jalanmu. Membawa kita tetap naik. Jadi apa yang mungkin saudara saat ini pegang dengan erat dan kontrol, saya harus mengendalikan semua itu. Apakah itu kita diingatkan untuk serahkan kepada Tuhan? Mari kita serahkan. Amin. Surrendering our plan and trusting God's direction. Percayakanlah kepada arahan dan kehendak Tuhan. Amin. Yang kedua, kita belajar fokus atau less distraction. Tambahkan fokus kita, kurangi beban kita atas pengalihan, atas distraction kita. Saudara, dunia ini sangat kencang sekali. Too loud dengan apa? Notification, dengan pengalihan, dengan sosial media, dengan begitu banyak berita-berita. Ya, kalau misalnya saudara ada di atas saudara mungkin tidak mengikuti sosial media, tetapi berita itu tidak bisa kita saring, betul? Ini yang bisa membuat kita terdistract, menjadi tidak fokus akan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Padahal kita harus lebih peka, lebih tajam mendengar Tuhan. Kita lihat bahwa Abraham dan Ishak, bahkan Ishak yang kita belajar, dia tidak banyak bertanya kepada bapaknya Abraham. Ya kan? Ini kita mau ngapain? Ya, mungkin di dalam setiap perjalanan, setiap langkah perjalanan dia ke tanah Moria, di dalam benaknya mungkin bertanya-tanya, tetapi dia tidak lontarkan seterusnya kepada Abraham. Dia nurut, ya, dan dia fokus. Nah, kita seringkali bisa terganggu dengan banyak distraction, ya, bahkan ya itu tadi sosial media dan segala macam berita atau mungkin perbandingan. Ya, dikatakan saya membaca satu artikel bahwa di Amerika, para pekerja itu bisa bertahan dalam fokus bekerja itu hanya sekitar 15 menit dikatakan oleh analisa itu. 15 menit kemudian terdistraksi dan untuk mengembalikan fokus itu butuh waktu 2 kali lipatnya, 26 menit. Luar biasa. Jadi dunia ini sungguh bisa mengalihkan kita. Baik dalam hal pekerjaan dan kalau misalnya kita perhatikan di dalam kehidupan kita secara spiritual, itu pun juga bisa terjadi. Kita perlu
intentional untuk fokus. Kita belajar dari Michael Phelps, ya, dibacanya apa ini? Michael Phelps, seorang Olympic swimmer. Ini katanya idola para perenang, ya. Dia katanya setiap kali mau melakukan pertandingan, dia dengar dulu musik pakai headphone yang noise cancelling, ya. Jadi dia nggak bisa mendengar sekitar. Tujuannya apa? Dia mau fokus sehingga dia pada saat dia berenang dia bisa punya energi yang kuat sehingga akhirnya dia memenangkan banyak medali. Ini luar biasa. Dia dengan intention untuk mengurangi distraction. Ya. Craig Russell mengatakan dalam satu quotes-nya begini, successful people do consistently what others do occasionally. Kita mau jadi orang-orang yang berhasil dan sukses di dalam kehidupan kita, apapun aspek kehidupan kita. Tetapi ketika kita melakukannya, kita harus konsisten. Sama seperti Michael tadi, mungkin dia punya satu cara ini, dia lakukan secara berulang-ulang. Mungkin orang lain bahkan mungkin mencontoh mungkin, tetapi ya udahlah, ternyata nggak bekerja buat saya. Mungkin dia orang lain menyerah, tetapi dia lakukan dengan secara konsisten. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah ada yang perlu kita lakukan secara konsisten? Kita mengalihkan setiap distraksi atau pengalihan-pengalihan kita sehingga kita fokus dengan tujuan, bahkan tujuan yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ibrani 12 ayat 1-2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Setiap kita punya perlombaan. Ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan seterusnya. Kita perlu arahkan pandangan kita kepada Kristus. Sumber dari kehidupan kita yang sangat berkuasa untuk membawa kita semakin hari semakin lebih baik, semakin naik. Amin. Mari kita fokus dengan apa yang penting. Jangan sampai kita mementingkan segalanya sampai mungkin kita lupa. Ya, yang paling penting yang mana? Atau bahkan jangan-jangan kalau semuanya penting, mungkin sebenarnya tidak ada yang penting. Ya, kita perlu mengenalnya. Oke, amin. Yang ketiga, faith atau less fear. Kita perlu tambahkan iman. Ini mungkin sering kita dengar, tambahkan imanmu. Lepaskan kekhawatiran. Kita perlu untuk semakin lebih lagi, deeper di dalam iman kita. Apa yang Ishak lakukan dan Abraham juga, ya, dia melangkah walaupun tadi belum tahu rencana penuhnya seperti apa. Ya. Saya akan bacakan di Kejadian 20 ayat 7-8 sekali lagi. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Ishak ada pertanyaan. Dia gatel, nanya sama Abraham. Tapi Ishak tetap melanjutkan ketaatannya. Tetap dia percaya bahwa bapaknya bahwa dia menjerumuskan hidupnya. Betul? Tidak akan mencelakakan. Dia percaya kepada Abraham dan kepada bapaknya, kepada Tuhan. Ayat 8, sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sama Abraham juga. Dia dengan deklarasi dari imannya mengatakan, Allah yang akan menyediakan. Kalimat ini sangat powerful, saudara. Allah yang akan menyediakan. Dia tidak menjawab dengan kata-kata lain atau bahkan, ya nggak tahulah gimana nanti. Ya kan? Tetapi dia perlu menyatakan ini kepada anaknya juga. Deklarasi. Allah yang akan menyediakan. Nah, kita kadang-kadang dipenuhi dengan kekhawatiran dalam kehidupan kita, betul?
Setiap orang bisa mengalami kekhawatiran, apalagi tentang masa depan. Tetapi ini bisa melumpuhkan kita, saudara. Untuk kita terus untuk melangkah, bahkan tadi bisa naik ke tempat-tempat yang memang Tuhan mau dan Tuhan janjikan. Tanah Morianya bagi kita. Tanah Moria kita. Tapi ketika kita punya kekhawatiran, ini yang akan menghambat langkah-langkah kita. Sehingga kita tidak menerima apa yang Tuhan janjikan. Kekhawatiran membuat kita stuck. Sulit untuk mengalami breakthrough. Dibandingkan kita percaya kepada Tuhan, kekhawatiran kita ini membuat kita justru berhenti. Ya. Sedangkan iman akan membuat kita melangkah maju. Betul? Iman akan membuat kita berani di dalam Tuhan untuk kita moving forward. Dikatakan faith means moving forward even when the solution isn't visible. Kita mungkin belum melihat solusinya seperti apa. Penyediaannya bahkan tadi dikatakan seperti apa. Janjinya yang akan kita terima, yang saya terima itu bagaimana. Tetapi iman membuat kita untuk melangkah maju. Saudara bisa tuliskan mungkin apa kekhawatiran saudara hari-hari ini. Ya, untuk kita tetap bisa melakukan apa yang Tuhan mau di masa-masa mendatang, hari besok, ya. Tambahkan iman, percayalah akan penyertaan Tuhan. Ibrani 11 ayat 6a dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kita perlu iman untuk kita terus ada di dalam Tuhan, di dalam rencananya. Amin. Jadi kita melihat bahwa gambaran dari kisah Abraham dan Ishak ini, kedua orang ini, ya kedua pribadi ini luar biasa. Ya bukan hanya Abraham tapi Ishak, ya mereka berjalan dari hari ke hari. Saya membaca ini mungkin sekitar 3 hari akhirnya ada di tanah Moria. Ya, mari kita mengerti bagaimana lewat kisah ini kita bisa mengenali, bahkan kita bisa belajar apa yang perlu kita tambahkan di dalam kehidupan kita dan apa yang perlu kita lepaskan. Kontrol kita, distractions kita, kekhawatiran kita, sehingga kita bisa masuk ke tanah Morianya kita. Saya tidak tahu tanah Morianya kita masing-masing apa. Mungkin masing-masing punya tanah Morianya yang berbeda. Ya, tapi kita percaya bahwa ketika kita hidup di dalam ketaatan, taat saja. Tidak over control. Fokus. Dan juga bahkan kita tambahkan iman tanpa khawatir. Kadang-kadang kita over control tadi ya. Saya tadi ingat, saya tambahkan 1 ya, pas lagi di bawah. Mungkin ada hal-hal yang tidak berjalan sesuai dengan kehendak kita. Betul? Tidak sesuai dengan plan kita. Atau tidak sesuai dengan idealisnya kita. Kita berusaha cenderung untuk jump it. Untuk apa? Oke, saya cover. Ya. Tetapi kadang-kadang kita perlu untuk tadi taat saja. Kita fokus. Ya. Tadi saya, maaf ya, waktu ya namanya ibadah kadang ada masalah ya. Boleh ya, ini sound system tadi kan ya. Sound system tidak berjalan, mungkin tidak mulus. Sebagai orang yang mengenal sedikit teknis di dalam sound, saya gatal saudara. Ini saya cerita aja, saya gatal. Tapi begini, lalu saya sadar, kamu over control. Kamu over control. Emangnya kamu kalau misalnya jump it, emang kamu bisa menjadi solusi untuk hal itu? Belum tentu. Kadang-kadang masalahnya bisa banyak.
Kita tidak bisa berharap selalu sempurna, betul? Di dalam kehidupan kita. Termasuk dalam hal yang kecil. Tetapi kita fokus kepada apa yang menjadi bagian kita. Apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kita perlu fokus dan kita perlu taat. Karena belum tentu ketika kita over control, itu yang terbaik. Amin. Ini kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Mungkin kita, segala sesuatunya mungkin berantakan. Atau mungkin kita punya anak, mungkin kita punya cucu. Apalagi orang-orang para pemimpin yang sudah mulai melepaskan kepemimpinannya kepada generasi di bawahnya. Wah, ini kayaknya gak beres, saya harus masuk lagi. Betul? Kita perlu percaya kepada orang lain dan itu sebagai tanda kita juga percaya kepada Tuhan. Tuhan yang bekerja. Nah saudara, ini tas ini biar ada kepake ya. Mungkin kita contoh ya. Unloading to rise. Anggaplah kita mau kemana ya? Moriahnya kita kemana ya? Ini ya, Tahura deh, Tahura. Tahura semua tahu ya, biasanya Tahura itu tempat untuk kita biasa hiking ya. Naik ke atas bareng-bareng. Wah, ini berat sekali, ada yang mau coba gak? Ke Tahura, ya atau mungkin teman-teman di sini ada yang saya mengenal beberapa orang yang senang naik gunung ya. Naik gunung terus pasang tenda di sana. Camping, luar biasa. Waktu naik, apalagi ke Tahura yang ya mungkin gak terlalu jauh gitu ya. Kira-kira perlu bawa apa aja ya saudara-saudara? Apakah, coba ada yang boleh? Kira-kira bawa apa? Minum, apalagi? Kopi, oke. Apa? Oh topi, oke topi dipakai aja. Ya air minum mungkin penting ya. Tetapi kebanyakan, bukan kebanyakan, mungkin di antara kita, mau ke Tahura tapi kita masukin segala macam ke sana. Sehingga kita waktu jalan kaki ke sana ya. Atau ke tempat kita ini, jadi berat sehingga jadi lambat, betul? Bahkan sedikit-sedikit istirahat. Nah saudara, kita perlu mengenal mana yang perlu kita bawa dan perlu kita tinggalkan. Sama seperti kehidupan kita. Nah kalau saya pergi ke sana, saya akan cek bawaan saya. Apa yang saja yang saya perlu di dalam tas yang saya bawa. Tentu beban saya tetap ada, tanggung jawab saya tetap ada. Apakah saya perlu bawa handphone? Perlu lah ya. Atau saya perlu bawa kunci sebanyak ini? Banyak sekali, ada kunci rumah, kunci gerbang, kunci kamar mandi, kunci kamar, saya bawa semuanya. Apakah perlu? Masih ada kunci. Nah, ini headphone. Dompet perlu? Mungkin perlu ya. Perlu gak bawa kunci sebanyak ini? Atau kita bisa tinggalkan satu aja? Ini apa yang paling bikin berat? Ternyata ini yang paling bikin berat itu saya bawa laptop. Gak mungkin. Ya, buat apa? Saya kan gak mungkin kerja di sana, ya kecuali kalau memang tujuan ke sana. Tapi tujuannya kan memang saya mungkin bersama keluarga, ya untuk hiking. Jadi saya tidak perlu ini menjadi distraction buat saya. Betul? Ini jadi mengalihkan fokus saya, maka saya akan tinggalkan. Bahkan kunci-kunci ini mungkin tinggal bawa satu aja, kunci depan gerbang rumah, cukup. Yang lainnya tinggalkan di dalam rumah. Betul? Kita tidak perlu over control. Kita tidak perlu kendalikan semuanya. Cukup yang penting-penting saja. Perlu bawa minum? Apakah perlu sebanyak ini? Saya kurang tambahin, harusnya lebih banyak. Mungkin ya ini relatif ya. Tetapi saya punya iman bahwa di atas Tahura juga ada warung. Saya cukup perlu bawa satu dan saya bawa dompet yang isinya ada uang ya.
Saya beriman bahwa ada penyediaan air, atau kalau buat yang camping di gunung sana, ada air tawar yang bisa dimasak. Betul? Sehingga bawaan saya jadi lebih ringan. Dan saya akan lebih mudah untuk naik ke atas yang menjadi tujuan saya. Bahkan tanah Moria saya yang Tuhan janjikan bagi saya dengan lebih mudah. Amin. Mazmur 55 ayat 22. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Orang percaya bisa goyah, orang percaya bisa turun. Mungkin kalau misalnya di dalam trading, ada saudara yang trading, harga naik turun, betul? Harga emas mungkin ya, harga kripto ya, sekarang lagi melambung, ada turunnya. Tetapi mungkin akan naik lagi. Seperti kehidupan orang percaya. Saya akan tutup dengan begini saudara. Kejadian 22 ayat 6 sampai 8. Saya boleh undang para singer. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawa api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Saya katakan sekali lagi, keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 7, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan, sekali lagi pernyataan iman, anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Di dalam tahun disciple maker, saudara, waktu saudara naik ke puncak atau ke tanah Moria, Anda tidak harus sendiri, bahkan Anda harus berjalan bersama-sama. Apakah saudara Abraham, apakah saudara Ishak, tetapi saudara harus berjalan bersama-sama. Jangan berjalan sendirian. Temukan pemurid bagimu, temukan murid-murid yang bisa kau ajak. Kalau engkau seorang tua, lihat Abraham menabur benih iman kepada Ishak. Saya percaya Abraham menabur iman buat Ishak dari kecil, dari sejak lahir bertemu dewasa. Sehingga Ishak punya iman yang kuat seperti itu. Bukan kaleng-kaleng dan bukan otomatis dia bisa punya sikap seperti itu, betul? Karena Abraham yang menabur hari demi hari. Sama seperti kita. Jadilah Abraham yang menabur iman, menabur ketaatan, menabur fokus kita kepada bahkan orang, bukan kepada diri kita sendiri, tapi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, anak-anak kita, orang-orang yang kita pimpin. Amin. Jadilah Ishak juga yang punya ketaatan kepada orang tua, kepada otoritas yang lebih tinggi. Betul? Mungkin kita nggak tahu rencana fullnya seperti apa, tetapi oke, siap, baik. Saya percaya Tuhan taruh otoritas di atas orang tua kita, di atas pemimpin kita, untuk kita juga bisa belajar taat akan rencana Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Boleh kita nyanyikan satu lagu? Tentangmu, biarlah semuanya ini hanya tentangmu, Yesusku. Puji dan sembahku hanya tentangmu, untukmu, untukmu. Biarlah semuanya ini hanya untukmu, Tuhanku. Biar seluruh hidupku melukiskan semua tentangmu, tentangmu. Biarlah semuanya ini hanya tentangmu, Yesusku.
puji dan sembahku hanya tentang-Mu, untuk-Mu, untuk-Mu. Biarlah semuanya ini hanya untuk-Mu, Tuhanku. Biar seluruh hidupku melukiskan semua tentang-Mu. Amin. Saudara mungkin punya impian, punya harapan, punya goal di dalam kehidupan saudara masing-masing. Tetapi terlebih lagi milikilah tanah Moria, di mana di situ ada pemulihan yang Tuhan sediakan, kemerdekaan, janji Tuhan, berkat Tuhan, semua yang disediakan Tuhan. Dan ini bicara soal tentang Tuhan. Ini bukan bicara hanya soal saudara, tetapi semua adalah tentang Tuhan. Bagaimana kita bisa meninggikan Tuhan di tempat yang tinggi itu, di tempat yang kita tuju. Jadilah pribadi-pribadi yang terus menaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan lepaskan setiap beban-beban yang mengikat kita, yang Tuhan mau kita juga lepaskan. Saya ajak saudara untuk mengangkat tangan saudara dan menyimpan tangan saudara di dada saudara. Dan kita akan sama-sama berdoa buat setiap saudara yang rindu untuk melepaskan setiap kekhawatiran, setiap pengalihan-pengalihan sehingga sulit untuk bisa fokus bahkan dengan apa yang Tuhan mau, yakin Tuhan mau. Dan juga melepaskan setiap kendali kita, karena kita sulit untuk percaya, bahkan kita meragukan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menjadi pribadi yang mau terus Tuhan bentuk di dalam ketaatan kami. Kami mau menjadi orang-orang yang mudah taat kepada Tuhan, bahkan kepada orang-orang yang Tuhan taruh otoritas di atas kami, baik itu orang tua kami, pemimpin kami. Dan kami mau belajar fokus, mengenal suara Tuhan, peka akan apa yang menjadi tujuan Tuhan, melebihi dari suara dunia ini, melebihi dari filosofi-filosofi, nilai-nilai dunia ini. Kami mau fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Dan kami mau menjadi pribadi-pribadi yang terus ditambahkan iman kami, ketekunan kami di dalam Tuhan. Sehingga kami percaya menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami. Kami percaya ada janji Tuhan yang menyertai kami. Sehingga tanah Moria itu Tuhan nyatakan ada berbagai macam kemenangan-kemenangan yang kami raih karena nama Tuhan. Thank you Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin.